Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elma Perlitimang dengan NIM H0712210076. Saya dari mata kuliah Visualisasi Informasi kelas B. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil visualisasi tugas besar dari mata kuliah ini. Langsung saja. Di sini saya mengambil 4 pertanyaan yang disediakan, yaitu nomor 3, 7, 9, dan 10. Tetapi saya akan mulai dari nomor 7 terlebih dahulu, yaitu bagaimana perbandingan penjualan antara tahun ini dan tahun sebelumnya. Nah, dari data yang diberikan, data terakhir terupdate itu pada tahun 2023. Dan tahun eh, 2023 ini kita asumsikan sebagai tahun ini, dan untuk tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Di sini saya sudah tampilkan berdasarkan produk kategorinya dan kita bisa langsung saja melihat perbandingannya. Untuk di tahun 2022, produk yang paling laris itu adalah Intimate sebanyak 4.957. Dan sedangkan pada tahun 2023, Intimates itu laku sebanyak 4.506. Walaupun berkurang sebanyak 451, tetapi produk ini tetap menjadi produk yang paling laris. Karena di sini kita bisa lihat yaitu produk Intimates itu tetap berada di urutan pertama baik di tahun 2022 maupun di tahun 2023. Kemudian untuk produk kategori yang kurang laku di tahun 2022 itu ada clothing sets sebanyak 76, dan clothing sets ini di tahun 2023 ini sebanyak 66. Jadi kita bisa lihat perbandingannya bahwa di tahun 2022 ini lebih unggul 10 produk yang terjual dan dibandingkan pada tahun 2023. Nah, di sini kita juga bisa melihat perbandingan lain, yaitu misalnya di eh, tahun 2022 itu sweater itu berada di urutan ke-5 produk terlaris. Tetapi pada tahun 2023 sweater ini mengalami penurunan dan sehingga dia berada di urutan ke-7. Kemudian kita beralih ke pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana perbandingan penjualan antara distributor A, B, dan C dalam 1 tahun terakhir. Jadi di sini saya mengambil nama distributornya itu ada Chicago, Mobile, dan New Orleans. Di sini Chicago itu memiliki persentase penjualan sebanyak 44,47% dengan um, count of sales reportnya itu sebanyak 6.106. Kemudian untuk nama distributor Mobile AL, presentasinya itu sebanyak 32,64% dan count of sales reportnya itu sebanyak 4.482. Kemudian untuk nama distributor New Orleans lah, count of sales reportnya itu sebanyak 3.143 dengan persentase sebanyak 22,89%. Kemudian kita beralih ke pertanyaan nomor 9, yaitu bagaimana performa penjualan pada masing-masing country user. Nah, di sini untuk performa penjualan saya membaginya menjadi 3 kategori, yaitu bad, good, dan excellent. Di mana untuk kategori bad itu, yang masuk kategori bad itu yang kurang dari 400.000 sales price-nya. Kemudian untuk yang masuk di kategori good itu yang lebih dari 400.000. Dan untuk kategori excellent itu yang lebih dari 1.500.000 sum of sales price-nya. Di sini kita bisa melihat beberapa negara
Yang pertama itu misalnya China. China ini masuk ke dalam performa penjualan yang excellent karena dia performa penjualannya itu lebih dari 3 juta. Selain China ada juga United States, kemudian ada juga Brasil untuk performa penjualan excellent. Untuk performa penjualan yang good, di sini ditandai dengan warna kuning. Ini ada United Kingdom karena lebih dari 400.000. Kemudian juga ada France sebanyak 538.000 lebih. Dan untuk kategori bad, performa penjualan yang bad itu eh, ada Belgium, kemudian ada juga Spain, ada Kolombia, dan ada Australia, Jepang. Kemudian kita beralih ke pertanyaan ke-10, yaitu bagaimana tren penjualan 13 bulan ke depan. Nah, jadi saya mengambil untuk data aktualnya itu saya ambil dari Juni 2022 sampai di Mei 2023. Adapun untuk estimasinya itu karena 13 bulan ke depan, jadi ini masuk dari Juni 2023 sampai di Juni 2024. Di sini kita bisa melihat eh, tren penjualannya itu terus-terus meningkat setiap bulannya. Baik, selanjutnya kita masuk di hubungan antar dashboard. Di sini misalkan kita mau melihat dulu performa penjualan di negara Australia yang performa penjualannya itu bad. Di sini kita lihat bahwa produk kategori yang paling laris di Australia itu pada tahun 2022 itu produk yang paling laris adalah fashion hoodies and sweatshirt. Kemudian di tahun 2023 itu ada swim. Produk kategori swim sebanyak 106 produk kategori. Nah, di sini kita juga bisa melihat misalnya kita mau lihat distributor atas nama Chicago ini menjual produk kategori apa saja di negara Australia. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata distributor atas nama Chicago ini menjual produk kategori paling banyak di tahun 2022 itu yaitu Sleep and Lounge sebanyak 20, dan di tahun 2023 itu dia menjual sweater dengan count of sales report yaitu sebanyak 24. Di sini kita juga bisa melihat forecast indikatornya, di mana yang warna biru ini adalah aktual dan yang biru lebih muda ini adalah estimasinya. Di mana kita bisa melihat forecastnya ini dari Juni 2022 ini naik turun, selalu naik turun. Kemudian sehingga kita bisa memprediksi bahwa mungkin untuk 13 bulan ke depan di negara Australia ini eh, prediksi atau forecast indikatornya itu akan selalu count of sales reportnya itu sama saja atau diestimasikan sebanyak 43 seperti itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.